Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Jumanisa SPD. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, di masa pandemi ini, sekolah kita itu belajar dengan sistem pembelajaran daring. Nah, untuk itu berikut adalah video pembelajaran daring dari mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah sehat Baik, Bu. ya semua. Ini ada 3 orang yang tidak hadir ini sepertinya. Iya. Ada 3 orang yang tidak hadir. Kira-kira kemana? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke. Semoga mereka semua juga sehat ya. Mungkin karena faktor jaringan atau tidak punya paket ya, makanya tidak bisa hadir. Oke. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dayat bisa pimpin doanya? Silahkan. Bisa, Bu. Oke. Ya, menurut agama masing-masing, setelah kita berdoa menurut ya dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Ini sudah memasuki minggu-minggu akan melaksanakan ujian. Jadi Ibu harap kalian semua tetap menjaga kesehatan. Karena ini Ibu lihat ada 2 orang yang tidak hadir. Tadi Ibu dapat WA katanya mereka sakit. Nah, sebentar lagi mau ujian. Jadi harap kesehatannya dijaga. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan banyak-banyak keluar rumah. Kalau keluar rumah pakai apa? Masker ya. Cuci tangan, jangan berdekat-dekatan atau berkumpul dengan teman-temanmu dulu sebelum ujian, oke? Nah, baiklah kita mulai pembelajaran kita ya. Ibu bagikan dulu link absennya sebentar ya. Nah, itu link absennya. Jadi sambil kita melaksanakan pembelajaran, nanti sambil mengisi ya absennya. Oke, baiklah kita akan mulai pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingatkan lagi minggu lalu kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Apa itu, Ros? Pelajaran tentang kepercayaan, Bu. Kepercayaan. Nah, apa itu kira-kira? Kepercayaan pada zaman satu bagi 3 yaitu anak dan Oke, bagus. Masih ingat ya. Jadi pelajaran minggu lalu itu tentang kepercayaan masyarakat praaksara, di mana kepercayaan masyarakat praaksara itu ada 3. Yang pertama animisme, kemudian dinamisme, dan totemisme. Oke, nah untuk pelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang hasil perkembangan teknologi masyarakat. Jadi berarti kita akan membahas tentang apa yang dihasilkan oleh masyarakat pada zaman praaksara. Sebentar ya, Ibu tampilkan dulu. Nampak ada PowerPoint? Nampak, Bu. Jelas tidak kira-kira? Di pelajaran kita hari ini
tentang perkembangan teknologi masa praksara. Kalau yang belum nampak berarti mungkin jaringan ya, sabar ya. Khadijah nampak? Nampak Bu, Nampak, Bu. nampak. Udah, nampak kan? Iya, Bu. Oke. Jadi pelajaran kita tentang perkembangan teknologi masa praaksara. Nah, di sini submaterinya itu hanya 2 saja yang kita bahas, yaitu antara batu dan tulang dan kemudian gua dan pantai. Nah, ini apa nih kira-kira maksudnya ya, kok ada antara batu dan tulang dan gua dan pantai. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Nah, adapun kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini itu masuk ke KD 34, yaitu memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Itu kompetensi dasarnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita tuh hari ini kalian mampu menganalisis pembabakan waktu pada masa teknologi bebatuan setelah melihat nanti ada gambar slide di PowerPoint. Nah, kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis hasil-hasil kebudayaan Paleolitikum melalui pembelajaran. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis perkembangan teknologi bebatuan pada masa Mesolitikum. Berarti ada dua zaman yang akan kita bahas, yaitu Paleolitikum dan Mesolitikum. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada gambar. Nampak gambarnya? Nampak Bu. Gambar apa Nampak, itu Bu. kira-kira? Cobek, Bu. Cobek ya. Cobek. Cobek bisa juga, atau bahasa lain. Apa itu bahasa lain? Batu gilingan. Terus apalagi bahasanya? Ada lagi yang lain selain itu? Ulekan. Nah, ulekan ya. Beda-beda bahasa, cuma kegunaannya sama. Untuk apa itu kegunaannya? Giling cabe Bu. Iya, bisa giling cabai, rempah-rempah. Pokoknya kegunaannya itu adalah untuk menghaluskan. Oke. Nah, jadi apa hubungannya cobek ini terhadap pelajaran kita? Ada yang tahu? Apa? Kayak dari alat-alat yang untuk mengetahui perkembangan pada masa praksara dan pada zaman sekarang, Bu. Oke, nah jadi kenapa kita di awal membahas tentang gambar cobek ini? Nah, jadi gambar cobek ini merupakan salah satu bukti peninggalan praaksara yang masih ada sampai sekarang. Walaupun ya, mungkin kebanyakan di rumah ibu kalian sudah menggunakan blender. Tetapi jika di daerah-daerah itu masih banyak yang menggunakan cobek, ulekan, dan penggilingan ini untuk menghaluskan bumbu. Nah, jadi dari sini berarti kalian sudah sedikit ada gambaran ya sebenarnya pelajaran kita tentang apa. Berarti pelajaran kita itu akan membahas tentang hasil dari kebudayaannya, apa-apa saja peninggalannya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada video kalian Ibu harapkan untuk mengamatinya ya dengan seksama. Pada masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan,
manusia masih menggunakan alat yang sangat sederhana, seperti kayu, tulang, Nampak untuk videonya? memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seiring berkembangnya Nampak, pengetahuan, Bu. pada Oke, masa bercocok diamati tanam, ya. manusia sudah mulai mengembangkan teknologi berbahan batu Belum, Bu. untuk mendukung kebutuhan hidupnya. Belum, Bu. Teman-teman, dari penjelasan tadi, kira-kira seperti apa ya teknologi berbahan batu itu? Aha, aku tahu. Contoh perkembangan teknologi pada masyarakat praaksara itu seperti kapak genggam dengan bentuknya yang kasar dan kapak persegi dengan bentuknya yang halus. Selain contoh tadi, ternyata kebudayaan batu itu terdiri dari beberapa zaman loh. Ayo, kita saksikan penjelasan ini ya. Kebudayaan batu terdiri dari beberapa zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Dila, matikan Pada mikrofonnya. zaman Paleolitikum, kebudayaan terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Handong. Kebudayaan Pacitan berkembang di daerah Pacitan. Alat batu yang ditemukan disebut dengan chopper atau kapak genggam. Alat ini biasanya digunakan untuk menggali tanah dan mencari umbi-umbian. Kebudayaan Handong banyak ditemukan alat dari batu dan tulang binatang atau tanduk rusa yang digunakan sebagai belati dan disebut bone culture. Selain itu ditemukan juga batu flex dan batu kalsedon di Sangiran. Pada zaman berikutnya, yaitu Mesolitikum, manusia hidup di gua-gua, tepi pantai, atau sungai. Kebudayaan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Joken-Modinger dan Abris-Sosras. Pada kebudayaan Joken-Modinger atau Bukit Kerang, alat-alat yang ditemukan yaitu pebble, kapak Sumatera, askorte, kapak pendek, dan pitisan atau batu penggiling. Selain Joken-Modinger, terdapat pula kebudayaan Abris-Sosras atau gua sampah di Gua Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, Pulau Timor, Pulau Roti, dan Bojonegoro. Di tempat-tempat ini banyak ditemukan alat dari tulang. Kebudayaan Neolitikum artinya kebudayaan batu muda. Nah, jadi kita sampai ke kebudayaan Mesolitikum saja ya. Kita tidak membahas kebudayaan Neolitikum. Nah, setelah melihat video, coba kalian jawab 2 soal yang tertera di layar. Nampak, Nae? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke, silahkan dijawab ya soalnya. Ya, Bu. Matikan dulu mikrofonnya jika belum menjawab. Adija udah, Bu. Sudah, Dija? Kalau sudah, silahkan, Nae. Untuk jawaban nomor 1, tuliskan zaman apa saja yang terlihat dalam video berdasarkan perkembangan teknologi yang dihasilkan. Zaman yang dihasilkan pada video tersebut ialah zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Untuk jawaban kedua, analisis hasil kebudayaan zaman tersebut apakah masih digunakan masyarakat zaman sekarang? Jawabannya masih ada pada zaman sekarang, yaitu pada zaman Mesolitikum. Contohnya batu penggilingan. Oke. Udah, Bu. Oke, terima kasih Adija. Yang lain dipersilahkan. Sudah bagus ya jawabannya. Ibu mau jawaban yang lain. Ayo, Nae. Siska. Indri. Rai. Ayo silahkan utarakan pendapatnya. Saya, Bu, Siska. Oke,
Oke, Siska silahkan. Jawaban nomor 1 ialah zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Ya. Dan jawaban nomor 2 adalah kapak genggam atau kaper yang digunakan untuk menggali tanah dan mencari ubi. Dan alat tersebut sudah berubah menjadi cangkul, pipisan atau batu penggiling yang sudah berubah menjadi cobek. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih Francisca. Yang lain, Nae? Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Indri, silahkan. Misalnya, Ya. ada nggak? Coba. Ya, jawaban nomor 2, Mm-mm. hasil kebudayaan pada zaman Praksara. praksara tersebut, sebagian ada yang masih digunakan. Mm-mm. Namun, ada yang sudah mengalami perubahan. Misalnya, kapak pisau yang dulunya dari batu dan tulang hewan sekarang sudah dari logam. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih untuk Indri. Kemudian yang lain. Nah, jadi perkembangan teknologi masyarakat pada masa praaksara itu sebenarnya ada beberapa yang masih digunakan oleh masyarakat kita sampai sekarang. Walaupun memang ada alat-alat yang sudah berevolusi menjadi alat yang modern. Nah, Ibu perlihatkan ya. Nah, di sini antara batu dan tulang. Nah, antara batu dan tulang ini maksudnya adalah kebudayaan masyarakat Paleolitikum, di mana mereka itu menggunakan alat-alat rumah tangga itu dari batu dan tulang. Nah, antara batu dan tulang ini atau zaman Paleolitikum ini itu ada 2 kebudayaan yang dihasilkan. Yang pertama ada kebudayaan Pacitan. Nah, kenapa disebut kebudayaan Pacitan? Karena alat-alat yang ditemukan pada masa itu adalah di daerah Pacitan. Nah, apa saja? Nah, yang pertama itu ini ada batu kapak genggam. Nah, nampak gambarnya kan? Ini hanya sebuah batu sungai kan sepertinya. Nah, batu sungai ini bentuknya seperti batu, tetapi mereka menggunakannya dengan cara menggenggam. Tujuannya apa? Dengan batu ini biasanya mereka itu memburu hewan dengan dipukulkan ke hewan. Jadi makanya disebut kapak genggam. Jadi jangan kalian pikirkan kapak yang seperti sekarang terbuat dari besi atau perunggu ada gagangnya. Nah, kapak pada masa zaman dulu itu hanya sebuah batu yang digenggam saja, dipukulkan ke hewan untuk mereka jadikan sebagai makanan. Nah, kemudian ada kapak perimbas. Hampir sama tapi agak sedikit runcing ya di sini. Ini gambarnya. Terus yang kedua ada kebudayaan Ngandong. Nah, kebudayaan Ngandong ini ada yang namanya pleks atau batu apa ini? Batu gamping ya, sepertinya batu gamping yang sedikit lancip. Ini gunanya untuk memotong, mengiris-ngiris. Hampir seperti pisau fungsinya kalau sekarang ya. Kemudian ada juga alat-alat dari tulang. Lihat ini lancip-lancip. Ada dari tulang-tulang hewan. Gunanya itu bisa untuk sebagai mata tombak. Untuk menangkap ikan. Jadi diikatkan ke kayu. Terus ditancapkan ke ikan langsung. Kalau sekarang kan mata tombaknya itu sudah menggunakan tembaga. Ya, jadi zaman dulu itu masih menggunakan batu atau tulang-tulang hewan. Itu antara batu dan tulang atau zaman Paleolitikum. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada
antara gua dan pantai. Ini maksudnya apa? Nah, zaman yang kedua itu adalah zaman Mesolitikum. Nah, zaman Mesolitikum ini masyarakat kan sudah mulai hidup menetap, tetapi belum permanen ya, atau masih semi sedenter. Masih ingat kan pelajaran minggu lalu. Nah, hasil kebudayaannya apa? Nah, ini ada Kejoken Modinger. Nah, Kejoken Modinger ini adalah sampah dapur yang ditinggalkan oleh masyarakat Praksara. Sampah dapurnya apa? Berupa tumpukan kerang. Nah, berarti dapat dianalisis bahwa pada masa itu masyarakatnya tinggal di pantai. Nah, setelah mereka makan, dibuang begitu saja di tempat mereka tinggal. Akhirnya menggunung, berubah menjadi batu karena kan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, kemudian kebudayaan yang kedua yang dihasilkan itu ada Abrysosrons. Ini adalah, nah ini gambarnya, adalah sebuah gua. Nah, gua-gua ini dianalisis berarti masyarakat pada zaman Mesolitikum ada yang tinggal di gua juga. Nah, jadi pada masa ini selain tinggal di pantai, mereka juga tinggal di dalam gua. Kira-kira begitulah penjelasan dari zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Ada nak? Jelas, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih kalau sudah jelas. Kita buat kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Ayo, silahkan disimpulkan kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Ya, Ros, silahkan. Bisa saya simpulkan bahwa perkembangan teknologi batu pada masa praaksara di Indonesia dari zaman Paleolitikum. Budaya Pacitan. Budaya Pacitan berkembang di daerah Pacitan. Alat batu yang didapatkan soper atau kapak genggam digunakan untuk mencari umbi-umbian. Sedangkan budaya ngendong dapat dibuat dari batu atau tulang hewan atau tanduk rusa, atau disebut bone culture. Oke. Iya, Bu, maksudnya itu. Selain itu juga dapat ditemukan flek dan kalsedo. Ya. Sedangkan zaman Mesolitikum yaitu kebudayaan Kejokenmodeger atau Bukit Kerang. Alat yang ditemukan kapak Sumatera dan kapak pendek dan batu penggiling. Sedangkan kebudayaan Abrysosrats atau gua sampah di Sampaponegoro di Jawa Timur banyak ditemukan alat dari tulang. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Rosmawati. Yang lain silahkan, buat kesimpulan sederhana supaya Ibu tahu kalian sudah paham tentang materi kita hari ini. Saya, Bu. Oke, Rai, silahkan. Kesimpulannya adalah kebudayaan dari zaman dahulu hingga sekarang mengalami revolusi dan semakin berkembang. Ya. Itu saja. Ya. Oke, terima kasih. Rai, yang lain, Saya, Bu. Ya, siapa nih? Kesimpulannya, pada zaman praaksara dan masa sekarang tidak jauh beda alat yang digunakan, tetapi namanya saja yang berbeda. Ya. Udah? Ya, Bu.
Oke, terima kasih Aja. untuk kesimpulan dari anak-anak kita sekalian ya. Jadi, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu perkembangan teknologi masyarakat praaksara itu sebenarnya sampai sekarang itu masih digunakan tetapi dengan beberapa evolusi. Contohnya saja seperti kapak genggam, itu kan gunanya untuk menggemburkan tanah, kemudian untuk memburu hewan. Nah, jadi kalau pada zaman sekarang kapak tersebut itu dievolusi menjadi cangkul, yaitu terbuat dari besi ya yang sudah dipakaikan tangkai. Kemudian juga alat-alat dari tulang, kemudian flex itu sekarang berubah menjadi pisau. Yang kita kenal sekarang banyak ya jenisnya. Ada dari besi, kemudian ada juga dari tembaga. Itu semua sudah berevolusi. Nah, yang masih digunakan itu sekarang adalah cobek tadi. Masih terbuat dari, kadang ada yang batu asli ya, batu asli dari sungai, itu dikikis kemudian dijadikan cobek. Nah, walaupun sekarang sudah ada evolusinya terbuat dari kayu ya kan? Cobeknya banyak dijual-jual itu terbuat dari kayu. Nah, berarti di sini perkembangan teknologi pada masa praaksara itu walaupun mereka belum mengenal tulisan, tapi mereka mulai berpikir untuk membuat alat-alat rumah tangga sehari-hari supaya dapat mempermudah pekerjaan mereka atau dapat mempermudah mereka untuk mencari makanan. Nah, hasil-hasil budaya tersebut kita nikmati sampai sekarang. Kita tidak akan punya ide membuat pisau, membuat cangkul, parang, dan lain sebagainya jika kita tidak melihat bagaimana masa lalu atau para nenek moyang kita. Betul ya kan? Nah, maka dari itu kita harus menghargai bagaimana para nenek moyang kita menciptakan hasil-hasil budayanya. Oke, nah karena semua sudah kita pelajari, dipahami, Ibu akan bagikan soal. Tadi link absennya sudah diisi, Nae? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, sambil diisi ya. Nah, ini untuk link evaluasi kita. Silahkan. Link absennya hilang, Bu. Hilang? Ibu kirim lagi ya link absen. Yang tadi yang barusan link untuk evaluasi kita ya. Sebentar ya. Bu, link absen sama link soalnya dari WA aja nggak bisa, Bu? Oh, bisa. Sebentar ya. Ini yang dari WA. Ini link soal ya. Apa, Diza? Silahkan dilihat. Nah, link absen ini pun sudah Ibu kirim ya ke WA. Dah. Oke, silahkan dijawab. Pilihan berganda dan absennya Ibu tunggu ya. Jika ada pertanyaan, bisa diutarakan. Yang kurang jelas atau linknya bermasalah, silahkan. Oke, yang pilihan berganda sudah 6 orang yang menanggapi. Untuk absen sudah 10 orang ya yang menanggapi. Oke, nanti akan Ibu tunggu sampai siang nanti bisa.
Yang belum mengisi? Ah? Iya, Bu. Oke, nah. Udah, Bu. Sudah, oke. Nah, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk ujian semester minggu depan. 2 minggu ke depan ya. Tanggal 7 kita kan akan ujian semester. Jadi Bu harap semua menjaga kesehatannya. Oke. Nah, dengan mengucapkan alhamdulillah, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.